Selamat sore menjelang malam. Jadi di konten kita pada hari Sabtu ini kita akan membahas tentang apa yang isu-isu tentang viral. Memang saya pun seorang akademisi gitu. Cuman perlunya kita berdialog, berdiskusi. Nah, sebelah saya ini adalah Frans Sinuraya. Ya. Ini channel YouTube-nya adalah Frans Sinuraya Official. Jangan lupa juga like dan subscribe. Nanti di channel Bang Sinuraya ini ada juga video mengenai tanya jawab tentang saya. Ya. Jadi saudara jika penasaran mengenai tentang saya, saudara lihat di channel Bang Sinuraya. Sombong amat. Nah, kali ini yang mau akan kita bahas itu adalah tentang isu viral ini. Iya. Itu kan virus corona. Jadi virus corona COVID-19 ini sebenarnya tidak boleh juga kita anggap sepele. Ya. Itu yang pertama. Kedua, tapi tidak boleh juga kita merasa ketakutan. Jangan terlalu panik ya. Jangan terlalu panik seperti itu. Jadi bukan berarti ibaratkan kita tetap jaga kebersihan, kita kan tahu kan orang yang terkena flu seperti apa itu ya mohon maaf dihindarkan segala macam, dan ketika kita flu pun kita sadar diri juga agak menjauh dengan Pakai masker. ya pakai masker lah seperti itu. Jadi kita menjaga diri dari orang lain dan kita menjaga diri kita sendiri ya, seperti itu. Itulah yang harus kita ketahui. Apalagi pemerintah sudah buat kebijakan itu jangan keluar rumah, Ya. harus di rumah ya kan. Kerja dari rumah. Ya, Kan? sebenarnya itu adalah untuk mencegah agar virus itu tidak cepat menyebar. Karena kan Bang Frans, dokter mengatakan virus corona itu, misal gini, virus corona itu lengket di aqua. Ketika dia tidak ibaratkannya bersentuhan dengan manusia ataupun dengan benda lain, dia mati virusnya. Berapa lama? Nah itu saya pun kurang paham. Iya. Tapi Ada waktu. ada ya. waktunya. Itu makanya ketika kita mau pegang kita pakai hand sanitizer. Ya, Memastikan ya. jadi karena virus corona ini, rupanya ada juga dampak-dampak hukum yang timbul. Iya. Bang Frans, ini saya ambil contohnya ini misalnya kelangkaan barang ini Bang, dari kebutuhan pokok, nah kebutuhan yang penting, bahkan yang nanti kita diskusikan, masker pun yang awalnya harganya Rp1.000 Melonjak ya. melonjak tinggi, artinya kenaikannya sampai 500% Iya. dari harga awal. Nah itu bagaimana sih pengaturan hukumnya? Itu diperbolehkan atau dilarang, ataukah ada aturan hukum dan itu bisa menjerat seseorang itu ketika dia menimbun masker misalnya? Inilah yang nanti saya akan bahas. Menurut pandangan Pak Frans Sinuraya, bagaimanakah mengenai tentang pengaturan kelangkaan barang? Nah, yang kita ketahui secara hukum ada barang itu kebutuhan pokok dan kebutuhan penting. Ya. Seperti itu. Mungkin saudara Bapak Frans Sinuraya bisa memaparkan juga. Ya memang pas awal-awal isu atau wabah COVID-19 ini dinyatakan masuk di Indonesia, bisa kita lihat gejolaknya itu banyak masyarakat yang menumpuk masker, membeli masker, hand sanitizer, hingga akhirnya terjadi kelangkaan, kemudian harganya juga jauh naik. Nah jadi di channel saya juga ada pernah saya bahas itu maksud saya dalam membahas itu untuk menekan atau membuat para orang-orang yang ingin mencari keuntungan dengan menjual dengan harga tinggi dan menumpuk tadi itu agar berpikir atau mengurungkan niatnya lah gitu kan. Situ di video itu saya bilang ini bisa dipidana walaupun memang nggak sesederhana itu, tapi itu hanya pesan kepada masyarakat supaya jangan melakukan hal itu. Ya. Namun di sana beriringan waktu
masyarakat kita juga pintar. Sudah cerdas ya, kan bisa Cerdas, dulu iya. ya Pak ya. Dia tahu mungkin ini ya memang dari delik pidananya belum bisa ditindak lah. Belum bisa ditindak. Kenapa? Karena gini, di Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 itu di pasal 29 dikatakan pelaku usaha itu dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, gitu kan? Pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan, itu di pasal 29 dulu sudah dikatakan. Terus ketentuan pidananya di pasal 107. Ya, itu bagaimana tuh? Pidananya itu ancaman pidananya 5 tahun dan 50 miliar, gitu kan? Nah, tapi mengenai barang kebutuhan pokok dan barang penting ini, Itu apa? itu bisa kita lihat di pasal 25 penjelasan dalam undang-undang itu ada dijelaskan barang kebutuhan pokok itu barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, gitu kan? Serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat seperti beras, gula, minyak dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian barang penting tadi apa di pasal itu juga ada penjelasan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 itu barang penting itu adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Pembangunan. Iya, seperti pupuk, semen serta bahan bakar minyak dan gas, gitu, BBM. Gitu. Nah, kemudian di pasal 29 tadi di ayat 3-nya ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang yang penting diatur berdasarkan peraturan presiden. Nah, jadi dari tadi kita nggak mendengar masker, nggak mendengar misalnya dia masuk dalam kategori barang pokok atau barang penting. Nah, kita lihat lagi di Perpres, itu Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Di situ ada hasil pertanian, hasil industri, hasil peternakan. Nah, kemudian barang penting itu benih, pupuk, gas LPG, triplek, besi, semen, baja ringan, gitu kan. Jadi polisi juga dalam menindak ini belum kena, gitu. Regulasi kita belum mengatur bahwa masker dan sanitizer itu merupakan barang penting Ataupun barang pokok. Nah, jadi unsurnya tidak terpenuhi, gitu. Kalau mau diterapkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan tadi belum bisa, gitu. Belum bisa. tepat. Jadi belum tepat apa pasal-pasal yang mengaturnya itu. Legalitasnya belum ada. Belum, Gitu ya. karena masker yang saya ini belum masuk kebutuhan pokok dan belum termasuk barang penting. Barang penting. Namun pada saat ini karena ada wabah ini, justru ini menjadi barang penting dan barang pokok. Barang pokok. Tapi kan nggak bisa kita tafsir begitu. Ya. Gitu. Nah, kalau saya berpikir, apakah ini bisa kita kaji dari Undang-Undang Kesehatan? Karena kan masker itu kan untuk melindungi kita dari penyakit, itu kan dari virus seperti apa segala macam. Nah, kesehatan ini kan ibaratnya penting nih Pak untuk hajat orang layak umum. Ya. Apakah tidak bisa menurut Bapak kita larikan ke Undang-Undang Kesehatan? Menurut Bapak ada nggak kira-kira mengatur tentang alat farmasi misalnya? Kan termasuk itu kan Pak, kira-kira itu kan masker, walaupun dia memang bentuknya kecil biasa saja, tapi itu kan termasuk ibaratnya ya untuk kesehatan kan gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana? 2,000 years later. Ya, kalau kita berbicara ini kelangkaan, penimbunan dan sebagainya, ini kita berbicara perdagangan. Ya. Gitu. Jadi kalau kita kaitkan ke Undang-Undang Kesehatan juga itu belum tepat. Belum tepat juga. Belum tepat karena kelangkaan masker terus jadi sakit kan nggak juga. Iya. Nah, Kan gitu. Terus kalau kita ini nggak pakai masker, apakah kita langsung terpapar? Tidak juga. Jadi ini lebih ke ada orang-orang yang mencari keuntungan, mencari kesempatan dalam keadaan seperti ini, gitu loh. iya. Sedangkan ini belum bisa dijangkau oleh hukum. Benar. Sebenarnya saya kan pengampu mata kuliah hukum ekonomi. Nah, karena wajar Pak, bisa jadi sebenarnya isunya itu tidak ditipu. Wajar Pak, ketika pada saat itu orang mengkonsumsi masker itu hanya beberapa. Betul. Nah, yang tidak mengkonsumsi masker itu ada beberapa juga kan seperti itu. Nah, tiba saatnya ada virus ini
Iya. Semua orang menjadi perlu. Betul. Nah, sudah jelas Pak, di ekonomi Pak, Ya. barang yang dibutuhkan Banyak permintaan. udah otomatis kan stoknya habis Pak, Ya. ya kan? Ya wajar lah Pak. Harga pun semakin Harga pun tinggi. semakin tinggi. Betul. Memang teori ekonominya begitu. Teori ekonomi seperti itu. Tapi mungkin secara hukum untuk menjerat ibaratnya orang-orang yang menimbun masker tersebut itu tidak ada, bisa di dalam kita bawakan ke pidana kan seperti itu Pak. Ya, untuk saat ini memang belum bisa menyentuh hal tersebut. Kembali jadi ke kesepakatan. Jadi kembali ke hukum perdata tentang perikatan. Jadi saya jual masker satu dus ini, satu kotak ini itu 1 juta. Lu mau beli enggak. Ya. Kalau lu mau beli berarti terjadi kesepakatan. Saya jual, lu beli. Terjadilah peristiwa hukum tapi perdata. Dan itu sebab yang halal ya Pak ya. Halal karena itu tadi belum ada yang melarang itu gitu loh. Ya, karena kan kita tahu Pak syarat-syarat sahnya perjanjian itu Iya. kan 1320. 320 Sebab yang halal. sebab yang halal. Kalau misalnya hal tersebut dilarang oleh undang-undang, berarti dia melanggar. Tidak dianggaplah itu terjadi kesepakatan. Jabatan Batal. nggak sah, Tidak sah. perikatannya nggak sah. Gitu Tapi kan. karena ini tidak ada muatan undang-undang ataupun pasal pun tidak ada menyebutkan bahwa masker itu adalah barang pokok ataupun barang penting secara definisi menurut undang-undang, Betul. itu tidak menjadi Belum saja hukum gitu. Iya. Karena kan bisa tahu juga hukum kita kan ada asas legalitas. ya. Nah, jadi kalau belum diatur tuh belum bisa kita bilang itu suatu kesalahan. Mungkin saya jelaskan dulu asas legalitas itu Legalitas. tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu. Betul. Kalau bahasa Belandanya Nah, belum delictum delictum dula puna sine previa legi penali. Dulu pengantar ilmu hukum semua sarjana hukum pasti udah Paham. gitu kan. Nah, jadi kan sulit menjeratnya ini ketika ada seorang yang memainkan harga masker kemudian mau dijerat dengan undang perdagangan. Emang masker bukan masuk barang penting gitu. Masker masuk undang tidak dalam definisi undang-undang. Tapi kalau sekarang kita bilang penting ya itu perasaanmu gitu loh, itu tafsirmu. Tafsiran kita penting. Iya, sekarang penting sama kita. Ya. Nah, Tapi secara undang-undang belum dikategorikan belum barang penting. dikategorikan penting. Jadi bagaimana supaya bisa disentuh di para orang ini? COVID-19 ini sudah lebih kurang 2 minggu. Ya. Lebih kurang 2 minggu masih dengan jumlah orang yang terpapar semakin tinggi. Kita juga kasihan dengan pemerintah. Kita juga dukung pemerintah dalam mengantisipasi ini ya. Namun perlu juga kita sarankan agar pemerintah juga mengeluarkan keputusan. Contohnya perpres ya Pak ya. Ya. Cepat ya. Apa itu isinya? Isinya menyatakan bahwa masker dan hand sanitizer ini misalnya masuk ke kategori barang penting. Nah, ketika itu sudah keluar aturannya, maka bisa dijerat. Gitu dia. Jadi kalau saat ini belum bisa dijerat. Jelas ya. Jadi itulah pertanyaan masyarakat ini Pak. Bagaimana sih itu pengaturannya tentang orang yang menggunakan masker? Ada juga ibaratnya dari penjelasan dari Malvakum itu Pak, ada di Instagram juga dijelaskan. Dia menyebutkan memakai pasal tersebut. Iya. Cuman kita akan meluruskan bahwa itu belum bisa. Saya juga awal-awal begitu beredar saya tekankan ini tujuannya untuk menekan supaya masyarakat juga ternyata nggak boleh ada pidananya gitu. Ternyata enggak gitu, nggak ngaruh gitu loh. Mereka juga tahu. Memang begini secara umum memang belum bisa dijerat mereka. Jadi kesimpulannya pada pertemuan ini bahwasannya masker itu bukan barang pokok dan bukan juga barang penting, Bukan masuk kategori barang Ya, penting. secara undang-undang. Dan oleh sebab itu maka hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi biar untuk orang umum tidak salah tafsir, sekiranya dari video ini menjadi pemahaman untuk kita semua. Dan apabila ada rupanya Pak ya kan, dari pemikiran teman-teman kita juga bolehlah dibuat dalam komentar ini. Nanti kita akan respon bagaimana selanjutnya seperti itu. Demikianlah video kita pada hari ini. Kemudian
itu dia Pak, sebelum kita tutup, kita sarankan juga kepada masyarakat bahwa jangan tunggu sampai ada pidananya baru kita tidak berbuat. Ini kemanusiaan. Dalam hal-hal seperti ini banyak orang yang membutuhkan, jadi janganlah mencari keuntungan dengan keadaan-keadaan ini. Itu kalau dari saya ya, karena walaupun belum ada pidananya janganlah. Jadi gunakan untuk channel saya ini, nah jangan memanfaatkanlah kesempitan ya kan, celah seperti itu, karena ini kan adalah hal lain. Bagaimana sih perasaan saudara ketika ibarat menggunakan celah ini ya, kalau karena kan itu kan untuk kebutuhan orang banyak, berikanlah, jangan kita ambil ke situ, karena tidak selamanya kebahagiaan itu diukur untuk nilai uang ya, itu yang pasti. Nah, tapi ketika saudara ibaratkan yang merelakan yang itu tadi disebarkan, jadi tidak ditahan ya Pak, itu kan menjadi amal juga kepada saudara. Itu juga menjadi bekal kita ke akhirat. Iya. Tentunya karena kan kita ketahui Pak, di Indonesia ini kan beragama semua ya kan Pak. Betul. Walaupun ada agama yang kita aliran adat saya. Nah itu kan tetap adanya diakui mereka itu punya kekuasaan yang lebih tinggi dari Tuhan. Jadi tolong pada masyarakat umum kiranya itu jangan mengambil kesempatan dalam situasi bencana. Jadi sekian aja mungkin video kita pada hari ini. Kami menunggu komentar ataupun ada masyarakat ingin mempertanyakan tentang hukum lainnya, karena hukum ini sangat luas. Betul. Apa itu hukum? Itu profesor sendiri tidak bisa mendefinisikannya, karena sangat luas sebaran hukum seperti itu. Jadi permasalahan hukum pun banyak. Jadi kami mengharapkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kurang dimengerti, lain banyak hal itu kita bisa buat di komentar, nanti akan kita bahas di channel berikutnya, karena setiap Sabtu channel ini akan membahas tentang isu-isu permasalahan hukum. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Francis spesial. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, share juga video beliau, itu banyak juga membahas tentang permasalahan isu-isu hukum. Nah, jadi sekian saja. Saya punya salam Pak, di channel salam saya ini punya salam untuk di akhirnya Pak. Tommy sendiri